Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Della Eka Novianti dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan IPA. Video kali ini yaitu video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, topik yang akan saya bahas dalam video pembelajaran ini yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat, sekolah dasar yang efektif, yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu yang keenam, penerapan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia sebagai material dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Bagaimana sih kerangka manajemen sekolah dasar? Dapat dilihat dari PPT yang telah ditampilkan, yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum, dan pengeluaran anggaran, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. 4. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini adalah 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. 5. Pendekatan pembelajaran yang terstruktur. 6. Pengajaran yang menantang serta intelektual. 7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 8. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunitas yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. 5. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswi untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang keenam yaitu penerapan. Hal apa saja sih yang harus diterapkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan? Menurut
Baharudin 2010, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, dua faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidikan terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksi di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat makro atau sekolah dasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.